Baik, sekarang sudah pukul 13.24, kita mulai saja supaya bisa selesai. Lebih-lebihnya tidak terlalu banyak sehingga tidak makin sore ya Pak selesainya. Iya, iya. Baik, saya akan langsung memoderatori sesi hari ini bersama mahasiswa Imam Maulana akan mempresentasikan proposal skripsinya ya, yang berjudul Rancang bangun alat pengisi gula ke dalam kantong plastik kapasitas 10 kg. Nah, ini Anda sebelum mulai berdoa dulu, setelah itu Anda bisa mulai paparan. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Rusdi selaku dosen penguji. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Arif selaku dosen penguji serta dosen pembimbing saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Maulana. Saya mahasiswa teknik mesin UPN Veteran Jakarta, angkatan 2016 dengan nomor induk mahasiswa 161031104. Saya mengambil konsentrasi manufaktur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Rancang bangun alat pengisi gula ke dalam kantung plastik berkapasitas 10 kg. Pertama-tama latar belakang. Banyaknya peralatan mekanika dan elektronika menandakan keberhasilan pengembangan ilmu teknologi. Sebagai salah satu tandanya adalah digitalisasi alat ukur. Contohnya adalah timbangan. Digitalisasi timbangan dari analog ke timbangan digital memberikan kemudahan manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Salah satu kelompok manusia yang dimudahkan adalah para pedagang. Selama ini kita tahu bahwa para pedagang itu melakukan proses pengukuran menggunakan timbangan konvensional atau timbangan analog. Salah satunya juga pengukuran gula. Proses pengukuran seperti itu dinilai memakan waktu lama dan juga akan hasil dari keakuratan serta kepresisian dari pengukuran gula itu akan diragukan. Oleh karena itu, dibuatlah alat pengisi gula ini sebagai sebuah inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari proses pengukuran yang dilakukan oleh para pedagang. Di gambar sebelah kiri ini proses pengisian yang ke dalam kantung plastik. Yang sebelah kanan proses pengukurannya. Di sini menggunakan timbangan analog atau timbangan konvensional dengan acuan beratnya itu dari batu timbangan ini. Kemudian rumusan masalah yang didapat di latar belakang tersebut adalah bagaimana membuat alat pengisi gula dengan memanfaatkan microcontroller, bagaimana tingkat keakuratan dari alat pengisi gula, bagaimana otomisasi pengisian gula kemasan 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram, serta berapa biaya produksi alat pengisi gula ini. Batasan-batasan masalah pada skripsi ini adalah alat digunakan hanya untuk sekali pengukuran dalam satu siklus. Alat melakukan pengukuran berat 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Media yang diukur adalah gula pasir. Mikrokontroler yang digunakan adalah ATmega 328P, rangka menggunakan kayu, tidak membahas kekuatan rangka, serta dimensi yang telah saya tetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat purwarupa alat pengisi gula dengan margin error dari alat ini kurang dari 5%, mendapatkan data-data yang akan bisa digunakan untuk pengembangan purwarupa ke depannya, serta mempermudah para pedagang melakukan proses pengukuran. Berikut ini merupakan komponen inti dari alat ini. Yang pertama adalah hopper. Hopper adalah sebuah wadah penampungan sementara yang berbentuk seperti silinder, kerucut, limas, dan lainnya. Di sini saya menggunakan hopper dengan bentuk 5 segi 4 dengan bahan dasar plat aluminium. Karena pada alat ini hopper dirancang untuk memiliki kapasitas 10 kg dan dengan menggunakan teori massa jenis, maka volume hopper yang dibutuhkan adalah sekitar 0,01178 meter kubik dengan massa jenis gula adalah 849 kg per meter kubik. Kemudian ada load cell. Load cell merupakan komponen inti dari timbangan digital
yang berfungsi sebagai sensor input, di mana load cell ini bekerja dengan cara merubah regangan-regangan menjadi menjadi sinyal listrik. Pada alat ini saya menggunakan load cell dengan bahan dasar aluminium alloy dengan kapasitasnya 10 kg. Pada load cell ini saya juga menggunakan modul penguat amplifier HX711 untuk lebih mengakuratkan bacaan-bacaan yang diterima oleh load cell. Kemudian ada Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Uno R3 Atmega 328P karena pada Arduino jenis ini terdapat microcontroller Atmega 328P. Selain itu, penggunaan Arduino juga akan memudahkan saya dalam melakukan pemrograman alat karena terdapat banyak pin pada di Arduino ini. Kemudian untuk servo merupakan sebuah motor listrik yang bersifat closed loop yang digunakan untuk mengatur posisi dari sebuah motor. Pada alat ini saya menggunakan motor servo dengan merek Tower Pro MG996R dengan kapasitas rotasinya 0 sampai 180 derajat dan kapasitas torsinya 12 kg per cm. Kemudian ada push button yang akan digunakan sebagai pemberi perintah alat. Kemudian ada baterai yang akan digunakan sebagai sumber daya, di mana baterai-baterai ini akan disusun secara 3 seri dan 2 paralel yang akan memiliki kapasitas tegangannya sebesar 11 volt dengan kapasitasnya 4.200 mAh. Selanjutnya, diagram alur penelitian. Alur penelitian dari tugas akhir ini yaitu, setelah saya mulai mengidentifikasi masalah, saya akan melanjutkan dengan studi literatur jurnal-jurnal terdahulu. Setelah itu, saya mulai merancang sistem pengukuran gula, yaitu dengan memperkirakan apa-apa saja komponen yang dibutuhkan pada alat ini, termasuk diantaranya komponen-komponen elektrik. Kemudian dilakukan pembuatan program untuk merancang program-program yang dilaksanakan di komponen elektrik tersebut. Setelah itu dilakukan uji coba program di mana dari takaran keberhasilan uji coba ini, yaitu dengan berfungsinya komponen-komponen elektrik sesuai dengan program yang telah diperintahkan. Kalau berhasil, lanjut ke tahap desain mekanis. Pada tahap ini, saya akan merancang hopper, rangka, dan juga mekanisme-mekanisme penggerak lainnya. Setelah selesai, dimulai uji coba keseluruhan. Pada tahap ini, komponen-komponen telah menjadi satu kesatuan alat, yaitu alat pengisi gula. Takaran dari keberhasilan uji coba ini adalah keluaran gula yang sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Maksudnya, apabila saya menginput satuan berat 500 gram, maka akan keluar gula dengan berat 500 gram. Berikut merupakan skematik rancangannya. Ada saklar yang berfungsi sebagai tombol power on-off, kemudian ada baterai yang akan disusun secara 3 seri dan 2 paralel yang digunakan sebagai sumber daya. Kemudian daya pada baterai akan diteruskan ke buck converter. Daya pada baterai diteruskan ke buck converter untuk Arduino dan ke servo-servo yang digunakan. Di sini saya menggunakan buck converter karena saya menggunakan lebih dari satu buah servo, di mana tegangan yang dibutuhkan oleh servo-servo ini tidak akan tercukupi oleh Arduino itu sendiri, akan buck converter. Kemudian ada load cell sebagai sensor input yang akan bertukar data dengan microcontroller di Arduino sebagai output display, dan ada push button sebanyak 4 buah yang akan memberikan perintah kepada alat. Push button 1 sebagai perintah 250 gram, push button 2 sebagai 500 gram, push button 3 perintah 1000 gram, dan push button 4 sebagai perintah reset. Kemudian ini adalah diagram pemrosesan sinyal dari load cell-nya. Di mana ketika load cell diberi beban, load cell akan membaca beban tersebut dalam bentuk regangan-regangan. Kemudian load cell akan merubah regangan-regangan tersebut menjadi sinyal listrik yang akan diteruskan ke amplifier. Di amplifier ini, sinyal listrik dari load cell akan diperkuat dan datanya diubah menjadi sinyal-sinyal digital atau sinyal-sinyal angka. Kemudian diteruskan ke microcontroller yang akan diolah kembali oleh microcontroller untuk kemudian diteruskan ke outputnya yang berupa layar LCD. Di mana pada layar LCD ini, besaran keluaran harus sesuai dengan besaran input. Misalnya saya menginput
menginputkan beban 500 gram, maka besaran yang terbaca pada layar LCD harus 500 gram. Berikut adalah desain dari alatnya. Alat ini dirancang untuk memiliki dimensi 40 cm kali 40 cm kali 120 cm. Dengan bahan-bahannya adalah untuk hoppernya sendiri menggunakan plat aluminium, untuk panelnya menggunakan plastik ABS, untuk rangkanya menggunakan kayu akasia, dan untuk wadah pembuangannya menggunakan plat aluminium. Pada gambar di kanan atas ini adalah mekanisme kerja dari alatnya. Yang titik-titik merah gula, contoh titik-titik merah ini adalah gula. Contoh kerjanya adalah ketika saya mencet tombol push button-nya, misalnya 500 gram, maka mekanisme keran di sini akan terbuka dan gula akan jatuh ke wadah penimbangan. Kemudian load cell akan membaca besaran tangan apabila sudah sesuai 500 gram, akan mengirim sinyal ke microcontroller untuk melakukan ini. Seperti gambar sebelah kanannya. Kemudian setelah tertutup, load servo akan memberi sinyal ke microcontroller bahwa dia sudah tertutup dan akan menggerakkan wadah penimbangan untuk membuang gula ke wadah pembuangan. Untuk plastiknya itu sendiri akan dipegang oleh operator pada mulut pembuangan gula ini, pada bagian bawah ini. Ini adalah mekanisme dari valve hopper dan mekanisme dari pemindahan gulanya. Pada kiri atas ketika kerannya tertutup, kanan atas ketika kerannya terbuka, pada kiri bawah ini ketika posisi timbangannya sedang menimbang, dan yang kanan bawah ketika wadah penimbangan membuang gula ke wadah pembuangan. Untuk metode pengujian alat ini, saya akan menggunakan metode Analysis of Variance atau ANOVA, di mana saya akan mengambil pengambilan data secara masif, yaitu sebanyak 10 kali untuk 250 gram, 10 kali untuk 500 gram, dan 10 kali untuk 1000 gram, dengan tujuan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap satuan berat yang diinginkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Imam. Selanjutnya Pak Rusdi untuk mengomentari atau mungkin memberi pertanyaan kepada Imam, Pak. Saya persilakan, Pak. Imam ini kan manufaktur ya. Iya, Pak, betul. Kalau manufaktur ini, saya lihat ini kan rancangan ini ya. Kalau rancangan ini saya belum lihat ini apa namanya, dia arahnya ke manufakturnya. Berarti kan ini konstruksi nih. Konstruksi dan perancangan. Karena di sini kelihatannya bahwa arah ke manufakturnya belum kelihatan. Ya, Pak Arif. Oh ya. Maaf. Bisa dijawab Imam, coba. Ya, Oh iya, maaf Pak, nanti akan saya tambahkan untuk production cost-nya, untuk manufacturing-nya seperti apa gitu. Nah, gitu. Ya, soalnya kalau ini kalau dilihat dari ini adalah rancang bangun. Kalau PowerPoint-nya seperti ini berarti ini ke arah rancangan gitu ya, Pak? Ya, karena ini kan kelihatan bahwa ini adalah rancang bangun. Rancang bangun alat itu kan bukan manufaktur. Tapi itu adalah konstruksi dan perencanaan. Makanya di sini kan bagaimana caranya untuk judulnya ini diarahkan supaya dia itu masuk ke manufaktur sesuai dengan peminatan kamu, kan gitu. Nah, di sini ada mau langsung rancang bangun alat. Kalau rancang bangun alat itu kan bukan manufaktur. Nah, kalau kamu cerita tentang gula ya berarti bagaimana caranya itu kamu membawa itu ke manufakturnya. Iya Pak, iya Pak. Jangan alatnya. Baik, Pak. yang kamu bawa terus gitu. Iya Pak.
Nah, jadi di sini yang harus diarahkan lagi untuk kalau bisa ini jangan sampai ini rancang bangun alat kan gitu ya. Iya, berarti harus dengan metode dari manufakturnya gitu ya, Pak? Mungkin metode manufaktur, optimasinya segala macam kan seperti apa yang menuju ke peminatan kamu kan gitu ya. Iya, Pak. Coba Imam, dalam skripsi Anda, mesti Pak ya Pak Rusdi, dalam skripsi Anda, dalam skripsi Anda, apa kira-kira yang Anda itu mengerjakan bagian dari konsentrasi Anda yaitu manufaktur? Apa saja? Coba sebutkan. Mungkin Pak Rusdi belum melihat semuanya ya, coba. Iya, dari perancangan produksinya Pak satu, kemudian dari assembly-nya, kemudian perancangan, maksud saya perkiraan biayanya, mungkin ya coba ke tujuan, coba ke tujuan. Coba tujuannya dulu, coba. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa dijawab dan untuk supaya apa? Pertanyaan dari Pak Rusdi ini mengarahkan Anda itu, ya Pak, saya ini benar mengerjakan domainnya dari konsentrasi manufaktur. Apa saja itu? Ini, Pak. Coba. Dari membuat prototipenya, serta menganalisa margin error-nya yang dioptimalkan untuk kurang dari 5%. Nah, gitu mungkin Pak. Ya, itu jadi error, bisa mendapatkan error itu berarti Anda melakukan apa? Optimasi Pak dari timbangannya, dari load cell-nya. Bukan optimasi, tapi apa itu? Jadi ada alat yang kemudian ada apakah? Nah, itu apa? Oh, metode analisisnya Pak. Nggak ketemu. Mungkin Pak Rusdi sudah nangkap, tapi Anda yang nggak jelaskannya gitu. Jadi ini Anda melakukan yang namanya uji alat kan ya? Oh iya. Ya, terus kemudian apalagi? Dari situ Anda bisa apalagi? Maaf Pak. Enggak itu loh. Ini kan masih menjawab pertanyaan bahwa Anda itu mengerjakan domain dari konsentrasi manufaktur. Ya, apalagi yang bisa ditambahkan untuk menjawab pertanyaan itu? Rincian biaya produksi Pak. Ya oke ya. Rincian biaya sudah. Terus apalagi? Itu yang saya arahkan itu loh, margin error itu loh, apa? Metode statistika. Statistik itu berarti Anda membahas tentang apa? Hasil dari pengukurannya Pak. Ya, itu berarti produk Anda diuji. Terus kemudian yang diuji adalah apanya? Keakuratan dari. Ya, akurat. Akurat. Kemudian setelah akurat, produk Anda nanti bagaimana hasilnya? Jadinya kan tepat ya, tepat semua. Gitu. Ya, gitu. Jadi gimana? Anda kalau misalkan diberi pertanyaan, Anda ini mengerjakan konstruksi ini, ya Anda bisa jawab apa? Gitu. Ya, Anda ada pertahankan dulu, gitu apa? Gitu ya. Ini untuk mengarahkan ke manufakturnya apa sih yang ada di situ. Ya, silakan Pak. Mungkin karena ada kalau kita pertanyaan lihat lagi Pak. Silakan Pak. Kalau kita lihat sini kan di sini kan perancangan alat dari judulnya ya. Dari judulnya sudah perancangan alat. Ya. Rancang bangun. Mungkin rancang bangun alat ini sebenarnya mungkin judulnya yang yang harus dilihat lagi ya Pak Arif ya. Iya Pak. Judulnya aja yang nanti tambahkan apa gitu Pak ya. Mungkin dilihat lagi, jangan rancang bangun lah. Tapi mungkin analisa tentang alat. Iya. Itu kan masuk kan ya. Iya Pak. Soalnya kalau rancang bangun alat ini kan dia udah mengambil jatah orang lain nih konstruksi. Iya. Ya, kan gitu. Jadi mungkin judulnya aja yang nanti diinikan lagi dengan pembimbing ya. Ya siapa namanya?
Imam ya? Imam, Pak. Imam. Jadi di situ yang tujuan kamu itu apa? Tujuan kamu itu adalah tadi apa? Untuk apa namanya itu pengisian penembangan ya. Iya, Pak. Pengisian dan pengembangan gula itu penimbangan gula ya. Iya, timbangan Yang gula. masuk ke itu ke apa namanya ke plastik apa itu untuk pengukurannya itu ya. Makanya di sini kan supaya sesuai dengan peminatan kamu ya ini harus ditinjau lagi nih. Jadi jangan rancang bangun. Iya, Pak. Ya. Berarti kira-kira maaf Pak, kira-kira judulnya seperti apa, Pak? Ya judulnya nanti kamu bicarakan dengan pembimbingnya. Oh iya, Pembimbingnya Pak. kira-kira kamu tujuannya apa gitu lah. Jadi nanti mungkin di apa namanya ditambahi Pak ya. Di bab satunya itu mungkin ada tambahan apa yang di situ. Jadi tidak khusus rancang bangun kan gitu. Jadi tidak khusus rancang bangun alat. Nah, tapi mungkin apa di situ pengujian alat atau apa kan yang menuju ke peminatan kamu. Ya. Iya, Pak. Ya saya rasa itu aja Pak Arif. Soalnya kita nggak bisa lanjut ya. Hanya tinggal nanti kamu tetap lanjut, ya kan? Tetap lanjut, tapi judulnya mungkin dirubah untuk menuju ke peminatan kamu kan gitu. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, Imam, kalau Anda diberi pertanyaan apakah Anda skripsinya ini proposalnya sudah sesuai atau belum, Anda coba cari jawaban-jawaban yang bisa membela Anda. Memang masih banyak jawaban-jawaban yang Pak, iya betul saya ini skrip saya ini manufaktur Pak, justru lebih dari manufaktur Pak, semuanya ada gitu. Itu Anda pertahankan apa saja gitu. Mungkin wawasan Anda belum tahu definisi manufaktur itu apa, kemudian dari situ Anda mulai bisa membuat suatu pembelaan. Begitu. Apa? Ya, pembelaan terhadap perancang bangun alatnya. Saya ada, cuma saya biarkan Anda berpikirlah dari supaya Anda kan supaya maksudnya sesuai dengan tujuan kamu itu menuju kemana. Iya. Kalau itu nanti urusan kamu dengan pembimbingnya entah. Tapi sekarang gimana kamu punya tujuan itu seperti apa kan gitu. Jadi jangan apa namanya ujuk-ujuk kamu rancang bangun alat gitu. Ya. Coba deh saya bantu ya. Coba ya Imam ya. Imam coba manufaktur itu apa? Gampangannya itu apa manufaktur? Proses perakitan, Pak. Enggak cuma perakitan. Perakitan itu adalah bagian untuk apa? Jadi sesuatu yang jadinya apa tadi yang kemudian jadi apa? Kalau apa? Gimana? Manufaktur itu dasarnya apa? Membuat barang mentah menjadi produk yang bisa dijual. Nah, produk jadi. Iya, produk jadi. Ya. Anda barang mentahnya apa? Di sini barang mentahnya timbangan. Bukan ya, Pak? Kan. Di judul ada loh. Alat pengisi gula ke dalam kantong plastik berkapasitas 10 kg. Iya. Apa-apa yang jadi bahan mentah Anda? Alat pengisi gula. Itu produk jadi ya, Pak, maaf. Itu hanya tool. Tapi sebetulnya manufaktur yang sebenarnya Anda lakukan itu ya apa yang dibutuhkan pedagang, yaitu proses pengukuran. Dan itu di judul ada kok. Pengisian. Ya, pengisian ke kantong plastik. Jadi Anda itu prinsip orang jualan kan beli partai besar kemudian diproses menjadi kantong kecil-kecil untuk dibuat jualan retail ya, langsung pengguna akhir gitu. Itu kan suatu proses juga. Ya, nah, di mana proses itu apalagi itu proses itu Anda bisa mendapatkan margin keuntungan kan ya?
Benar, Pak. Nah, berarti Betul. ada uang di situ. Semakin banyak yang dibagi, semakin untung kan? Untung, ya. Nah, kemudian waktu yang digunakan. Jadi prinsipnya orang Lebih hemat. ekonomi itu ada 3 kan. Waktu, Ya. apalagi? Keuntungan, Waktu, bukan tenaga. itu. Tenaga. Suatu produk itu pertimbangannya ada 3. Ini saya diskusi dengan semua orang biasanya begitu. Waktu, biaya, sama kualitas. Oh. Jadi kalau produk Anda ini misalkan ada gitu ya, Ya. proses Ya. waktunya semakin cepat kan? Pasti, Pak. Nah, Kalau itu untuk alat, ya. ya coba itu disusun dengan kata-kata Anda sendiri. Jika Anda ragu, Anda bisa kembali ke konsep itu. Konsep. Kemudian apalagi? Berarti yang bukan jadi domain Anda itu adalah proses pembagian ke kantong-kantong itu. Nah, jadi pembagian itu termasuk proses barang mentah menjadi barang jadi, dan alat saya ini berada di tengah-tengahnya untuk membantu. Jadi gimana? Itu gimana? Paham ya? Sebenarnya kurang paham, Pak, maaf. Ya. Proses manufaktur Ya. gimana ya? Nanti mungkin ya diskusi lanjut aja. Apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan ini, ingat-ingat Ya, aja Pak. ya. Nanti diskusi lagi di luar. Bahwa Ya. Anda kalau misalkan ditanyain itu, Anda harus siap-siap bisa jawab. Ya. Terus kemudian, Oh iya. mohon maaf Pak Rusdi, untuk mahasiswa ini sebetulnya kalau dari sisi judulnya bisa Pak diganti-ganti, tapi untuk isi dalamnya itu sebetulnya sudah sesuai Pak, sudah sesuai dengan itu ya, dari hanya saya. Ya ya, Pak. memang di situ makanya saya berkeinginan itu maksudnya judul jangan sampai seperti ini, kan gitu Oh ya. iya. Jadi harus Baik. ada variasi judulnya supaya kelihatannya tidak rancang bangun khusus kan gitu. Karena di situ kan setelah isinya itu kan hampir seluruhnya itu rancang bangun tuh yang ceritanya itu, ya kan? Nah, di situ kan yang masalah dia harus bikin penimbangan, dia ada gambar-gambar timbangan itu yang orang lagi duduk itu kan sebenarnya udah menuju ke manufakturnya. Nah, hanya di situ yang diuraikan itu kebanyakan alatnya ini, alat ini, itu yang membuat kita jadi seakan-akan bahwa ini adalah rancang bangun kan gitu. Padahal kan uraian di dalamnya itu kan untuk ke manufakturnya itu ya di situ tentang gula, tentang plastik. Ya mungkin di situ ya Pak Arif ya. Iya. Ya bagaimana Anda membawanya saja ya nanti ya. Iya. Di situ. Jadi mungkin di situ yang jadi masalah itu ya mungkin di itu judulnya itu. Iya. Ya. Baik Pak, Pak Rusdi mungkin masih ada yang ditanyakan kepada mahasiswa untuk ya coba kalau gitu coba lihat di itu diagram alirnya. Tujuannya dulu tujuannya. Iya, Pak. Nah, membuat purwarupa ya. Oh, itu ya, tadi Pak. udah disampaikan sama Pak Arif ya. Iya. Di permasalahannya aja deh. Rumusan masalah ya, Pak? Iya. Nah, bagaimana membuat alat pengisi gula? Nah, ini di sini kan ada harusnya ya bukan alatnya ya. Memanfaatkan mikrokontroler ya. Nah, ini di sini ya, harusnya kan suatu itu yang harusnya memperlihatkan bahwa seperti apa alat ini penggunaannya itu loh. Ya. Penggunaannya yang harus menguntungkan. Di situ kan ada lebih cepat kan gitu ya. Ya, berarti itu tunjuknya ya. Bagaimana? Berarti maaf. Ya, coba disimpulkan. Nah, bagaimana membuat bagaimana alat ini bisa membuat proses pengukuran. Alatnya dihilangkan dulu. Alat-alat bagaimana proses pengukuran gula akan lebih cepat dengan alat ini, gitu bukan?
Ya, alatnya nggak usah. Bagaimana alatnya cara mengisi gula ke kantong plastik dengan cepat. Lebih cepat. Nah, kok solusinya alatnya sembunyi dulu. Iya. Oh iya. Maaf. Alatnya jangan ada dulu. Iya. Ya, catat ya. Iya, Pak. Kemudian, Pak. Silakan Pak Rusti. Tadi bagaimana tadi? Bagaimana Proses pengukuran gula menjadi lebih cepat. Itu lebih cepat. Nah, terus nanti kalau misalnya itu dia lebih cepat berarti menguntungkan apa enggak kan gitu. Ada targetnya gitu ya, Pak? Iya. Nah, yang tadinya harus sekian, sekarang kan jadi sekian kan berarti kan menguntungkan. Ya kan? Ya. Lebih cepat, Ya. lebih menguntungkan. Kemudian kan mungkin di situ kan tenaga kerjanya ya mungkin ya seperti apa kan gitu ya. Operatornya ya, Pak. Ya mungkin lebih mengurangi itu. Nah ini kan biaya produksi alat. Nah ini nggak usah lah, nggak usah. Biaya produksi. Nah itu biaya produksi kan lebih cepat kan gitu ya. Ya. Nah jadi nanti kamu bikin itunya nanti permasalahannya ya di situ. Ya. Kemudian coba lihat diagram alirnya seperti apa ya. Untuk Bapak Arif mungkin masih baca-baca lagi. Oh ya. Ya silakan aja ikuti Pak Rusdi aja. Saya hanya meneruskan aja jika Anda tidak paham dari pertanyaannya. Baik Pak. Diagram alir. Nah di sini masih ada nih. Saya kurang ini ya Pak, pada setelah selesai pembuatan alatnya ini kayak analisa ininya pengukurannya ya Pak. Di sini nanti seperti apa ya di sini nih? Perancangan sistem pengukuran gula di sini. Di sini mungkin nggak perlu perancangan ya. Iya. Ya, di sini mungkin sistem pengukuran gula menggunakan apa itu ya? Load cell. Load cell karena memang udah ada di alatnya kan seperti itu ya. Nah, ini pembuatan program ini sebenarnya ini gimana nih Pak Arif ya? Kalau di sini masih ada pembuatan program. Nah, ini di sini nih apa yang harus Sebetulnya ini Pak, justru mahasiswa ini mengerjakan itu dua Pak. Jadi termasuk manufaktur dan termasuk konstruksinya. Jadi konstruksi. Double. Jadi ya jika ini berjalan kemudian benar gitu dengan target 5% itu luar biasa. Jadi untuk menghilangkan itu mungkin dari sisi cara menjawabnya saja jika diberi pertanyaan. Tapi pekerjaannya ini sudah saya yakin sudah sesuai dengan konsentrasinya. Ya kalau gitu berarti hanya yang kulit luarnya aja yang harus aja. Kulit luar yang di depan itu, yang perancangan produk itu, ya itu aja yang harus diituin ya. Iya. Nanti biaya Pak, biaya itu kan termasuk dalam produksi suatu alat. Kan memproduksi suatu alat itu atau manufaktur kan Pak ya. Jadi itu jadi alat bantu kan Pak. Jadi alat bantu untuk gula. Tapi untuk membuat jadi alat bantu itu butuh yang namanya analisis biayanya juga. Sebenarnya ada biaya, kemudian ada dari sisi waktu. Misalkan perbandingan jika orang nimbang 10 kantong itu berapa lama, kalau mesin berapa lama, kira-kira bisa save berapa dan itu bisa dikonversikan rupiah. Misalkan begitu Pak. Iya, memang di situ. Kalau misalnya lebih cepat kan lebih
ada keuntungannya. Berarti kan hubungannya dengan biaya, ya kan? Nah, berarti di situ hanya kulit luarnya aja berarti ya. Iya. Biar kelihatan dari luar itu nggak terlalu menonjol bahwa itu perancangan alat kan gitu. Oh iya Pak. Baik, Pak. Itu aja ya Pak Arif ya. Iya. Iya. Baik Pak. Saya rasa sudah Pak cukup ya. lah. Baik dari waktunya juga udah. Mungkin nambah sedikit Pak karena tadi juga terlambatnya terlalu banyak. Ini dari saya. Pertanyaannya ya, saya juga punya hak sebenarnya bertanya ya. Gini, kira-kira bisa selesai tidak tepat waktu? Dengan melihat pandemik seperti ini mungkin agak sedikit molor, tapi saya usahakan tepat waktu, Pak. Karena saat ini kesulitannya apa? Kesulitannya jelas nggak bisa kemana-mana, Pak. Untuk belajar kemana-mananya itu kan termasuk di antara programmingnya segala macam gitu. Terus yang kedua, pembuatan hoppernya ini kan saya butuh tempat untuk membuatnya gitu, Pak. Belum ketemu-temu sih. Anda mau buat dari bahan apa hoppernya? Plat aluminium. Atau Anda mungkin bisa sederhanakan loh ya, nggak selalu seperti itu. Karena ini dengan kondisi ini yang ditekankan adalah fungsional, jadi Anda hitung-hitungan teori aja, tapi yang saya pernah bilang bahwa jika ini yang dibuat adalah prototipe, mungkin yang ditulis adalah aluminium, tapi prototipe Anda bisa buat dari bahan yang lain. Anda jangan sampai Anda pasang target terlalu tinggi sehingga Anda tidak bisa mencapainya, nggak lulus. Nggak bisa mencapai, ya. Resiko. Jadi Anda bisa, ya rencanakanlah plan B, plan C gitu ya, untuk setiap sub pekerjaan Anda. Gambar sudah oke. Terus kemudian untuk nanti membuat hopper, ya bisa Anda ubah dengan bahan yang lebih sederhana, misalkan apa? Gitu. Kertas, bukan kertas ya, karton. Mungkin karton, kemudian Anda selotip atau bagaimana sehingga bentuknya sesuai. Atau Anda pakai papan-papan kayu, boleh. Kayu bisa ya, masih bisa terjangkau ya, tapi bisa lah ya, kalau inilah dengan pesan-pesan gitu masih bisa. Terus peralatan elektronik bisa Anda pesan online juga. Untuk belajar ya terpaksa Anda harus belajar online. Ya. Baik, Pak. Itu pesan saya tuh, jangan sampai Anda pasang terlalu tinggi, Anda bisa nyampe jadi nggak lulus. Gitu. Ya itu aja pesan dari saya. Ya, kasih pesannya. Ya, kemudian itu apa namanya, kamu ya harus banyak bimbingan. Jangan sampai sudah mau mendekati apa namanya sidang baru kamu bimbingan, kan itu putus di jalan nantinya. Ya kalau bisa ya kamu setiap saat itu ada hubungan untuk bimbingannya apa, mungkin tentang literaturnya ataupun dari apa jurnal-jurnal yang harus kamu ambil kan begitu. Nanti dari pembimbing kan mungkin bisa punya apa namanya itu untuk memberitahukan mungkin dari jurnal apa yang harus kamu ambil. Jadi di situ tidak terpaku dengan keadaan seperti ini terus kamu putus di jalan kan gitu ya. Nah, jadi kamu harus selalu mendekatkan diri kepada apa namanya itu untuk konsultasi ya itu ya. Jadi jangan sampai udah mau sidang baru kamu datang ini dulu 4 jam dengan kesimpulan. Nah itu yang nggak bisa itu. Kalau sekarang ini mungkin ya masih ada toleransi kita sekarang. Kalau sampai deskripsi wah itu repot itu. Ya. Baik, itu pesan Pak. saya ya, Pak. supaya nanti kamu lebih cepat lebih baik kan gitu. Jadi ya, apa jatah lulusnya itu mungkin ada kan. Ya oke begitu ya. Amin. Semoga lulus. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Nanti saya kirimkan kuesioner ya ke mahasiswa untuk Anda isi terkait pelaksanaan ini. Terus kemudian ada satu penguji yang tidak bergabung dengan kita hari ini, Anda tetap kontak ya, personal aja. Mungkin beliau siapa tahu nanti menguji di skripsi kan, supaya tidak kaget Anda kontak lah. Atau mungkin Anda diminta presentasi ulang, presentasi aja. Gitu ya. Oh iya, Ya, Pak. tergantung ya nanti ya. Itu aja menghindari
kaget di waktu sidang nanti. Baik, silakan Anda tutup sekaligus Anda bisa meninggalkan ruangan. Silakan. Baik Pak, terima kasih waktunya untuk Pak Rusdi dan Pak Arif. Terima kasih masukan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo. Ya, silakan. Pak, saya nggak bisa cepat, Pak. Nginvite orang nggak bisa cepat, Pak. Saya pindah jalur ya. Tetap sini ya? Sebentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Kayaknya jam... Iya, Pak. Pindah, Pak. Saya pindah ya? Bapak di ruang sebelah ya? Jam 2 saya pindah, jam 3 baru saya balik lagi ya. Bapak saya lihat sudah habis, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, nanti. Iya, ya. Bapak gantian dengan Pak Budi dulu. Ini. Iya. Sekarang saya pindah ke... Nanti jam 3. Iya. Saya pindah ganti Pak Galbi. Soalnya Pak Galbi double di sini nanti. Saya nggak tahu ada lagi apa enggak nih. Kita nggak tahu ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Oke.